Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Hari ini yang akan kita kaji ya, setelah anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, menenangkan bapaknya ya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka meyakinkan kepada ayahnya mereka tidak akan menjadi murtad, mereka akan tetap menjadi seorang muslim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun ya. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah. Nah, sibghatallah ini apa? Kalau bahasa Indonesia celupan Allah ya. Nah, jadi orang Islam itu Pak, orang Islam itu tidak sembarangan. Orang Muslim itu bukan orang Muslim yang asal-asalan. Kalau kita flashback di masa lalu ya, dulu kita ini tidak paham apa-apa tentang Islam. Bahkan mungkin kita ini adalah orang yang durhaka kepada Allah, selalu bermaksiat. Itu disebabkan karena kita tidak punya ilmunya. Kita belum dicelup ya. Kalau biasanya kalau bermain layang-layang itu ya, biasanya kalau ingin benangnya itu bisa menang ya, untuk diadu ya, itu biasanya nah, dicelup dulu kan. Dikasih ya. Lah begitu juga kalau kita mau menang itu harus sibghatallah, harus dicelup dengan celupan Allah. Nah, sekarang panjenengan yang ada di Dzikrullah ini termasuk sudah dicelup ini Pak ya. Meskipun nyelupe belum dalam ya. Betul gitu aja ya. Itu pun melalui sebuah proses. Masya Allah ya, sibghatallah ini. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah. Nah ini kita ini harus bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang hari ini kita bisa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dalam thalabul ilmi. Ini termasuk sibghatallah. Kenapa? Karena kita diarahkan kepada jalan yang benar Pak. Lah kalau kita hari ini tidak dicelup oleh celupan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, maka kita akan mendapatkan ya, celupan selain Allah. Ya. Nah, kalau kita berbicara sibghatallah ini, maka alangkah baiknya kita tafsirkan dulu menurut para ulama. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami beribadah. Nah, jadi tidak ada yang lebih baik celupannya ini selain celupan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sibghatallah di sini menurut para mufassir ya, termasuk ahli tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, sahabat yang paling ahli di dalam tafsir itu. Beliau berkata yang dimaksud dengan sibghah ya adalah dinullah. Yang
dimaksud sibghah di sini adalah agama Allah. Apa agama Allah? Ya, yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu dinul Islam, yaitu Islam. Hal yang semakna diriwayatkan oleh para mufassir, yaitu termasuk namanya Mujahid, seorang mufassir juga, kemudian Qatadah, kemudian Ikrimah, kemudian Abdullah ibnu Katsir, dan As-Sa'di, bahwa yang dimaksud dengan sibghatullah ini seperti terkandung di dalam firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 30, yaitu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sibghatullah itu yaitu fitrah Allah, fitratallah fataran nasa allati fataran nasa 'alaiha, yang disebabkan Allah telah menciptakan menurut fitrahnya. Jadi di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir di dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Maknanya fitrah ini apa, Pak? Suci, bersih. Ibarat kertas itu putih, belum ada titik hitamnya, belum ada, bersih, suci, belum ada titik hitamnya. Fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka orang tuanya bertanggung jawab atas apa? Keadaan anaknya ini yang tadinya seorang bayi yang suci, bersih, kemudian dia bisa menjadi orang Muslim yang baik, dia juga bisa menjadi seorang Yahudi, dia juga menjadi seorang Nasrani, dia juga bisa menjadi Majusi. Ini orang tuanya yang bertanggung jawab. Karena sibghahnya ini, celupannya ini, ya sesuai dengan arahan yang diberikan orang tua kepada seorang anak. Karena kertas itu, kertas putih yang sudah ada di depan kita, yang sudah kita miliki ini, tergantung kita mau nulis apa, Pak. Ya, kita mau nulis apa? Apakah kita akan menulis satu kalimat yang baik untuk mereka sehingga mereka pun menjadi orang yang baik? Ketika tumbuh dewasa, dia menjadi seorang alimun, mujahidun, rabbaniyun, seorang alim, seorang ulama, seorang yang memperjuangkan agama Allah, dan rabbaniyun di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita menuliskan kalimat yang baik. Tintanya itu kita tuliskan dengan tulisan-tulisan yang baik. Atau kita menulis sesuatu yang memang akan menjadikan kertas itu tidak karu-karuan. Ya, kadang-kala kalau kita pegang kertas terus pegang bolpen, ya, hati kita kacau kayak balon meletus itu. Balon meletus dor, hatiku menjadi kacau. Kalau sudah kacau nulis, ya, pegang bolpen terus pegang kertas, kira-kira tulisan yang muncul apa, Pak? Ruwet. Ruwet. Ya. Begitulah, tergantung kita yang nuliskan. Nah, makna sibghatullah itu seperti itu. Allah jadikan manusia ini, Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan suci. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapa yang paling baik celupannya selain Allah? Siapa?
Siapa yang paling baik ya agamanya selain Islam? Maka Islam ini Pak adalah rahmatan lil alamin. Kita patut bersyukur karena kita dimuliakan Allah dengan Islam. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Fa bi ghairil Islam adzallanallah. Selain dengan Islam kita dihinakan oleh Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Ya ummatal Islam, Masya Allah, kita ini diberikan nikmat akal sehat, ya. Terus bisa tolabul ilmi, ini nikmat yang luar biasa, ya, mendatangkan ketenangan, mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat, dan Masya Allah akan menjadi syafaat, dan Allah mudah-mudahan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, ini nikmat Islam ini begini. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah, man mata, ya, barang siapa yang mati dan dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Masya Allah Pak. Dan ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan melaksanakan sholat, ya. As-shalawatul khamsu ila shalawatil khams, ya. Sholat 5 waktu dan sholat dari sholat subuh ke sholat duhur, ke sholat asar, ke sholat maghrib, ke sholat isya, ke sholat subuh lagi, mukaffiratudz dzunub, itu menghapuskan dosa. Karena Allah tahu kita ini banyak melakukan dosa, hambanya, ya. Kalau kita datang kepada Allah dengan melakukan mempunyai dosa sepenuh langit dan bumi, aku akan datang kepada kalian dengan ampunan sepenuh langit dan bumi. Subhanallah, di dalam hadis qudsi sangat jelas sekali. Sehingga kita ini Masya Allah menjadi seorang muslim itu nikmat, ya. Nah, disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sibghatallah, celupan Allah ini Masya Allah luar biasa. Karena Islam ini nikmat yang kita rasakan. Begitu kita menjadi seorang muslim, maka di situ juga kita ini mendapat jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia mendapat kebaikan, di akhirat mendapat kebaikan, dan kita berharap dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Tapi orang yang tidak mempunyai celupan Allah, tidak sibghatullah, tidak mempercayai akhirat, tidak mempercayai Tuhan, tidak percaya surga, tidak percaya neraka, tidak percaya yang gaib, tidak melaksanakan sholat, ya. Nah, akan tetapi orang-orang beriman, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini ayat yang sudah kita kaji, ya. Ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah itu kan kita mengkaji, ya. Oleh Allah ditunjukkan ada 3 golongan manusia. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Ya, surat ayat Al-Baqarah yang pertama itu, ya. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun, ya. Yang tadi mukmin, yang sekarang kafir. Dikasih peringatan, enggak dikasih peringatan, mereka tetap kafir. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa. Ditutup Pak hatinya, matanya,
pendengarannya dari kebenaran. Dengarkan tausiah atau ceramah seperti ini ya, sudah tidak tahan Pak ya. Padahal ya wis ono kopi ya, sebentar lagi gorengan, bakso, soto, metu kabeh, rawon. Tapi kalau hatinya ketutup, ya tidak kerasan Pak. Ya, untuk menerima kebenaran dia tidak mau. Sulit Pak, kalau hatinya sudah tertutup, matanya sudah tertutup itu, dia melihat kebenaran itu tidak bisa, sulit. Mendengarkan juga, waduh sulit. Apalagi bacaan Quran tadi, waduh dia langsung panas. Sudah sakit Pak, apapun ya, dengan kebenaran apapun dia tidak mau ya. Apalagi dengan ya perkataan-perkataan para ulama, para mujahid ya. Mereka tidak bisa menerima kebenaran itu. Apalagi yang ketiga, karakter yang ketiga ini, orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Aku iki ya Islam. Agamaku Islam, KTP ku Islam. Ya. Percaya swarga, percaya neraka. Tapi kata Allah apa? Wa mahum bimukminin. Sungguh mereka itu bukan orang beriman, ngaku-ngaku tok. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia bersama orang beriman dia mengatakan aku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan kalau dia itu sudah bersama setan-setannya ya. Loh, Allah mengatakan begitu. Bukan teman-temannya enggak. Kalau mereka sudah bersama setan-setannya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu ya. Kalau sudah mereka bersama setan-setannya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Karena itu bukan sifat orang mukmin, begitu ya. Bukan sifat orang mukmin. Dan itulah bedanya ya. Ada tiga. Di dunia ini ada tiga golongan. Mukmin, kafir, dan munafik. Dan munafik ini dikatakan oleh Allah fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik ini tempatnya berada di kerak neraka yang paling bawah. Ente pin neraka, Pak. Padahal orang munafik itu orang kafir apa orang Islam? Orang kafir apa orang Islam? Orang Islam. Orang yang berada di intipnya neraka itu bukan orang kafir, tapi orang Islam yang munafik. Hati-hati. Kalau tidak punya sibghatullah ini Pak, dia akan tercelup dengan sibghah ghairullah. Ya. Celupannya selain Allah. Ya tadi itu. Ya, banyak sekularisme, liberalisme, komunisme, Syiah dan lain sebagainya. Itu mereka akan tercelup dengan mereka agar kita lebih kuat ya di dalam memegang teguh agama Allah, dan agar sibghatullah ini, celupan Allah ini semakin dalam ya. Kalau kita ya, melihat pewarna Pak, kalau ingin mewarnai sesuatu Pak, kalau dicelup separuh itu warnanya samar apa jelas Pak? Apalagi sedikit ya, samar ya. Nah, mending kalau kita ingin warna merah gitu ya, kita celupkan sekalian, kemudian ketika kita angkat jelas warnanya, warna merah gitu ya, warna putih, warna hijau, warna biru, ya, jangan berpikir yang bukan-bukan Pak ya, nanti warna biru Muhammadiyah, nanti warna hijau NU, warna putih, ya, jangan macam-macam Pak. Ini saya tidak menafsirkan ke arah sana ya, tapi celupan Allah ini adalah Islam ya. Nah, supaya jelas keislaman kita, maka kita harus apa?
sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, ya. Kafah, syumul, ya. Keseluruhan, kafah, jangan separuh-separuh. Nanti kalau separuh-separuh nggak jelas Pak Islamnya, Pak. Ya. Abu-abu. Kalau sudah abu-abu, maka masuk mana dari 3 golongan ini? Muslim, kafir, munafik. Munafik. Munafik ya bisa kafir juga. Ya. Kalau kafir ini Pak, dia murtad, ya, murtad. Sekarang artis-artis banyak yang murtad, kenapa? Dia tidak percaya Islam. Ya karena sibghahnya bukan sibghah Allah. Celupannya bukan celupan Allah, tapi celupan apa? Dunia. Ya semacam-macam lah Pak. Baik Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada urgensi ilmu yang bermanfaat. Ya ini supaya sibghah Allah, celupan Allah itu semakin dalam, semakin kuat. Kita memahami bahwa perintah berilmu dahulu sebelum beramal. Dan ilmu merupakan syarat benarnya perkataan dan perbuatan. Karena benarnya niat akan mempengaruhi sebuah amal. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau kita ingin memiliki niat yang ikhlas, ya. Kalau kita ingin memiliki keinginan yang kuat, ya, untuk mencari akhirat, maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Mustahil Pak, kalau kita ingin meraih kehidupan akhirat yang bahagia, kita ingin meraih surga, tapi kita tidak punya ilmu. Ya. Kalau kita ingin meraih surga, ingin meraih akhirat, dan ingin beramal dengan ikhlas, maka kita harus punya bekal, paling tidak punya modal, ya, tidak cul-culan. Seperti orang berdagang itu ketika dia tidak punya modal, kira-kira bisa nggak dia melakukan perdagangan terus berhasil, terus sukses? Ya, sakit nopo mboten? Sampean pengen MM-an, ya, miliaran, tapi cuma khayalan. Kapan ya? Mari ngene tahun 2022. Oh durung soge-soge. Pengen duit saem rek. Tapi ambek turu. Ambek rebahan. Ndak kerja. Ya. Ndak punya modal. Ndak punya keinginan, ndak punya niat. Punya modal digawe apa ya? Ndak punya ilmu dagang, ndak punya ilmu apa, pokoknya blank. Pokoknya pengen urip enak. Kira-kira kalau orang seperti ini bisa sukses apa tambah ajur, ya? Sukses ajurnya, ya. Sukses ajurnya. Ya. Jelas tidak memiliki modal sama sekali. Maka ilmu ini adalah modal utama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika wal mu'minina walil mu'minina wal mu'minat." Maka ketahuilah, fa'lam itu adalah fi'il amr, i'lam, ya, fi'il amr yadullu 'alal wujub. Di dalam Islam fi'il amr, ya, kata kerja perintah itu kalau dipakai di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Maka ini juga menjadi kewajiban kita, fa'lam, dan ketahuilah, ya. Dan ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah selain Allah. Maka untuk mengetahui siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita, ini perlu ilmu agar kita beramal dengan ikhlas. Lawang kita ini tidak tahu Pak siapa Allah,
siapa Rob kita. Kita nggak tahu Rob kita ini adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, ya, Al-Hakim, Al-Adl, ya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Rabbul Alamin, yang menguasai alam ini. Kita tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita tidak tahu sifat-sifat Allah, kita tidak mengenal Allah, kita pun ketika melakukan sebuah aktivitas, bekerja, menjadi guru, menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi dokter, apa yang dia lakukan? Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu untuk siapa? Untuk menghasilkan apa? Kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitasnya, pekerjaan-pekerjaannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan itu akan menyebabkan dirinya menjadi sombong. Karena ini rahasia umum. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak memiliki tujuan bahwa hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki satu tujuan di mana ketika dia melakukan amal itu, ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Enggak tahu, Pak. Ketika dia melakukan amal sekecil apapun, ya, seberat dzarrah. Dzarrah itu kalau kita belajar ilmu, ya, itu atom, ya. Atom itu partikel yang sangat kecil, ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sangat kecil sekali. Dia tidak bisa, ya, melihat sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu pahala yang sangat besar ketika dia melakukan amalan kecil. Bahkan di dalam sebuah hadis itu, ketika kita mempunyai niat baik kemudian tidak terlaksana, itu pun diberikan pahala sempurna. Bahkan ketika kita ini memiliki niat jahat ya, kemudian niat jahat itu tidak terlaksana, kita diberikan oleh Allah pahala kebaikan yang sempurna. Karena tidak terlaksananya niat jahat kita. Tapi kalau niat baik yang kita punya, yang kita niatkan baik dan terlaksana, dilipat gandakan oleh Allah 100 sampai 700 kali lipat. Akan tetapi kalau niat jahat kita ini terlaksana, ditulis hanya oleh Allah hanya satu saja. Masya Allah. Nah, inilah Islam. Inilah ilmu. Kalau kita punya ilmunya, kita akan menjadi dokter, pedagang, petani, atau apapun, ya, profesi kita ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena itu menjadi amal kita. Apalagi kita, ya, membantu itu, ya, ta'awun alal birri wa taqwa adalah perintah wajib bagi kita. Membantu, ya, dalam kebaikan, apalagi dalam hal takwa. Takwa itu apa? Kita saling membantu, bekerja sama untuk menegakkan Islam, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bekerja sama di dalam kebaikan. Nah, ini harus ada ilmunya. Oleh karena itu, ketika kita memahami sesuatu dengan ilmu, dan ilmu ini kita dapatkan, ya, kemudian kita beramal ikhlas karena Allah, fastaghfir li dzambika, ya, maka mohonlah ampunan atas dosamu dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi fa insyaallah, kalau kita tahu ilmunya, ini halal, ini haram, ini syubhat, ini, ya, ini kita akan bisa melakukan dengan baik, ya. Ini mubah. Insya Allah kita bisa berhati-hati, Pak. Apalagi zaman sekarang. Kalau kita tidak tahu ilmunya, mana bisa kita bisa membedakan antara haram dan syubhat, ya, antara yang halal dan mubah, ya. Sehingga karena kita ini sering memakan makanan yang syubhat,
enggak jelas, halal ya enggak, ya, haram juga ya enggak, ya, enggak jelas. Doa-doa kita terhalang oleh makanan-makanan yang kita makan. Karena makanan yang kita makan itu akan menjadi darah dan daging. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah, itu akan menyebabkan doa-doa kita terhalang. Oleh karena itu, para ulama ya memberikan satu contoh untuk memiliki sifat warok. Sifat warok itu adalah berhati-hati dengan syubhat. Syubhat itu adalah bainal halal wal haram, antara halal dan haram. Maka syubhat itu ya bahasa mudahnya nggak jelas, Pak. Makanya ada satu kisah yang sangat menarik ketika seorang pemuda melakukan sebuah perjalanan dan capek, dia duduk-duduk di tepi sungai. Kemudian air mengalir itu dia lihat ada apel, Pak. Karena dia haus, bekal makanan nggak ada, dicotek-cotek apel itu. Akhirnya dapat apel itu. Karena dia lapar, dia enggak pikir lagi, Pak. Haus, ya bismillahirrahmanirrahim, makan. Tinggal separuh. Dia ingat, ya Allah, apa yang saya lakukan ini? Ini kan bukan makanan saya. Ini kan bukan milik saya. Ya, meskipun ya awak dhewe ya glodok wis halal iki, coba ae. Pak kan kok mulai kan. Ini enggak, Pak. Ini barang syubhat ini. Akhirnya dicarilah. Dia menelusuri sungai, sepanjang sungai itu sampai ada kebun apel. Ada orang, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, Pak, ini apelnya siapa, Pak? Oh, ini saya, ini cuma pembantu, Pak. Yang punya apel di sana, Pak, di kota sana. Ya. Jauh didatangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, apakah Bapak yang punya kebun apel? Iya, betul. Wah, saya ada perlu, Pak. Silakan masuk. Ketika dia tanya, Pak, tolong, Pak, ini saya sudah memakan apel yang tadi di sungai itu saya ambil, ya karena saya terlalu tergesa-gesa. Ya, saya tidak ingin, Pak, makanan ini menjadi makanan yang haram, yang tumbuh daging, ya, darah ini, dan doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Pak, tolong, Pak, dihalalkan apelnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Enak aja. Wah, itu kan. Kamu bisa, ya, menghalalkan makanan itu dengan syarat. Apa, Pak, syaratnya? Nikahi anak saya. Anak saya bisu, tuli, buta. Waduh, ngipi apa iki mau rek? Kok moro-moro ditawari, ya? Bisu, tuli, buta. Akhirnya mau tidak? Ya, bismillah. Karena apa? Ingin betul-betul menjaga dirinya dari barang yang syubhat, ya. Ya. Yang menuju kepada haram tadi, dia mau. Akhirnya Masya Allah, ya. Sudah akad nikah. Begitu sudah selesai, sudah temui istrinya. Temui istrimu itu di kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok bisa ngomong? Tadi katanya bisu. Terus dibukakan pintu, silakan masuk. Senyum. Loh, kok bisa melihat saya? Katanya buta, ya. Bisu, tuli, buta. Bisa ngomong, bisa dengar, bisa melihat. Terus dilihat, subhanallah, tidak cacat sama sekali. Cantik, sempurna. Subhanallah. Ternyata Allah mengganti, ya, niatnya itu tadi, menghindari sesuatu yang syubhat dengan sempurna. Dan lahirlah dari mereka berdua ini seorang ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Masya Allah, ya. Jadi terlahir dari orang tua yang menjauhi syubhat. Ulama-ulama besar ini, ya, sejarahnya tidak begitu saja, Pak, ono, ya, pelem lugur langsung bawa mulai pangan, ya. Codot. Ternyata kita harus hati-hati, ya.
Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Nah, inilah kaidahnya di dalam hadis ya. Taib itu ya, bab yang pertama. Ilmu adalah apa yang tegak di atasnya dalil ya. Kemudian bermanfaat adalah apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu di sini itu maksudnya adalah ilmu din ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, maka oleh Allah diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Jadi ukuran kita standar melihat orang itu baik dan tidak bukan karena kecantikannya, Pak. Bukan karena ya kecantikannya, Bu. Bukan karena hartanya, bukan karena kedudukan dan jabatannya, bukan. Ya. Kurang apa orang-orang barat, orang-orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Tapi ternyata ya, mereka pun melakukan ya banyak kejahatan. Ya korupsi, ya selingkuh, ya macam-macam. Banyak kejahatan yang dilakukan. Jadi bukan standar kecantikan, kedudukan, kekayaan, bukan. Baik dan tidaknya seseorang itu menurut Rasulullah, Allah dan Rasulnya adalah sejauh mana pemahaman ilmu agamanya. Lah misalnya kita melihat seorang pejabat, dia agamanya apa? Islam. Terus tidak sholat. Baik enggak pejabat ini? Pejabat jabatannya tinggi, orangnya ganteng, setiap hari ngasih sana kemari, tapi tidak sholat. Berarti dia tidak paham tentang agama. Nah, ini membahayakan ya. Dan orang yang tidak paham tentang agama itu bisa jadi akan menjauhkan masyarakat dari Allah Subhanahu wa taala, dari ya, pemahaman tentang agama ya, tentang Islam. Celupannya nanti bukan celupan Islam tapi apa? Dunia. Ya, sedikit-sedikit amplop, sedikit-sedikit angpau, sedikit-sedikit ya. Nah, sedikit-sedikit nyogok dan lain sebagainya. Kan begitu akhirnya. Akhirnya enggak jujur, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kecurangan dan lain sebagainya. Itulah kalau celupannya bukan Islam. Celupannya bukan agama tapi dunia. Oleh karena itu ilmu yang kita pahami ini adalah ilmu yang akan bermanfaat dunia dan akhirat, yang menyelamatkan kita fit dunia dan ya, akhirat. Seorang dai tidak akan lurus dan bijaksana kecuali dengan ilmu. Sedangkan tanpa ilmu akan menjadi perampok. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin, ya, bukan hanya menjadi perampok, tapi menjadi wakil iblis dan polisinya. Nah, ini luar biasa ya. Ya, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, keutamaan ilmu yang bermanfaat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Napa sama, Pak? Orang yang pinter dan orang yang bodoh? Mboten. Perampok, wakil iblis dan ya, polisinya. Artinya apa? Sama dengan iblis. Dia akan sombong kalau tidak punya ilmu itu. Dia akan banyak menipu dengan kedoknya sebagai seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama. Oh gampang, Pak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentu tidak sama, Pak. Orang yang pintar sama orang bodoh, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 juga dikatakan ya, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, yaitu 1 derajat dari orang-orang yang berilmu. Orang-orang beriman dan berilmu itu diangkat oleh Allah derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Darajat, beberapa derajat, artinya apa?
yakinlah Bapak Ibu ya, di saat kita ini proses berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk ya tholabul ilmi, mencari ilmu, berangkat ya untuk taklim dan lain sebagainya. Ini adalah proses di mana Allah mengangkat derajat kita menjadi orang pintar, menjadi orang yang ya dikatakan oleh Allah, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, orang yang paling takut di muka bumi ini hamba-hamba Allah yang berilmu. Jadi ilmu kita ini yang kita dapatkan di dalam pengajian-pengajian majelis ilmu ini, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kita lebih takut kepada Allah ya. Karena dengan ilmu ini kita paham halal dan haram ya, syubhat dan mubah. Kemudian juga dengan ilmu ini kita juga termotivasi untuk apa? Untuk meraih surga bersama-sama dengan keluarga, kan begitu ya. Untuk bersama-sama dengan sahabat, teman, saudara mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini kalau tidak ada ilmunya ya tidak bisa. Ya, apalagi ya hari ini sahabat, teman itu cenderung untuk memotivasi kita meraih dunia, bukan meraih surga, tapi meraih dunia. Ya, padahal Rasulullah sendiri memotivasi kita untuk meraih surga itu mudah, ya, mudah. Dengan berbakti kepada orang tua itu juga wasilah kita masuk surga. Untuk majelis ilmu itu juga wasilah kita menuju jannah. Apalagi kebaikan dunia dan seisinya hanya dengan apa? Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan seisinya. Jadi sampean iku soge, Pak. Tapi nek gak tahu raqatal fajri yo melarat. Ya. Apalagi sholat subuhnya, masya Allah. Ya. Nah ini. Jadi semuanya menaikkan derajat kita, fa insya Allah dengan ilmu ini ya. Ilmu adalah cahaya bagi pemiliknya di dunia dan akhirat. Ya. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathalu fi dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan ya terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini ya perumpamaan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman itu, Pak, dia wajahnya bercahaya. Ya. Jadi Allah mengibaratkan orang beriman itu ketika di dalam kegelapan dia akan menerangi seluruh gelap kan itu ya. Seluruh apa? Di sekitarnya. Dia akan menerangi seluruhnya, di sekitarnya akan terang. Dia kalau ketemu orang ya selalu mengajak kebaikan, selalu memberikan apa? Semangat, bercahaya dimanapun berada. Dan orang kafir itu seperti orang mati. Ya, dan juga diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam kegelapan. Apakah sama antara cahaya dan gelap? Tidak sama. Begitu juga Allah bertanya kepada kita, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Ini masih banyak ya permisalan-permisalan yang digambarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat. Adapun saudara-saudara kita yang sakit ya, ini ada permohonan dari saudara kita jamaah Masjid Dzikrullah dan juga jamaah Majelis Ilmu Dzikrullah meminta keikhlasan kepada kita semua untuk mendoakan ya, mendoakan kesembuhan bapaknya Pak Takmir ya. Jadi ini sekarang
bapaknya Pak Yoyo, ya, Pak Takmir Masjid Zikrullah ini. Beliau sekarang sedang opname di Rumah Sakit Karangmenjangan, ya, dan beliau sedang diuji oleh Allah dengan sakit jantung, ya. Beliau atas nama Bapak Haji Suradi Sukir, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan untuk kesembuhan Bapak Haji Suradi Sukir. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kesembuhan kepada beliau dengan kesembuhan yang sempurna dan tidak meninggalkan bekas sakit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaun la yughadiru saqama. Allahumma shfi Bapak Haji Suradi Sukir. Allahumma shfi Bapak Haji Suradi Sukir. Allahumma shfi Bapak Haji Suradi Sukir. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaun la yughadiru saqama. La ba'sa tahurun insyaallah. Amin. Mudah-mudahan sakit beliau adalah salah satu wasilah untuk menghapuskan seluruh dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya, dan mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah dan kita yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.